Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membahas bisnis lagi. Bisnis itu ini masih berkaitan dengan bidang kita, kelapa sawit. Seberapa prospektifkah nanam kelapa sawit? Itu kemarin sudah kita bandingkan dengan bisnis kos-kosan gitu. Ternyata nggak bisa dibandingkan, gitu. Karena memang lain, ya kan. Tapi kalau ini nampaknya bisa dibandingkan kalau ini. Kalau ini. Jadi yang akan kita bahas masih bisnis kebun sawit atau bisnis kebun kelapa. Kan masih dekat ini, kelapa dan kelapa sawit. Nanti di depan saya ini ada apa? Praktisi pedagang kelapa. Nanti Mas Bobi Sutara gitu. Jadi kira-kira hitung-hitungannya potensinya bagaimana, seberapa banyak investasinya kan gitu. Jadi kalau ini bisa dibandingkan kalau ini, ya kan, karena kan sama-sama tanaman, namanya pun sama-sama kelapa. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Dari segi investasinya, investasi tanahnya dianggap sama lah, per hektar di daerah agak pelosok itu 60 juta, misalnya 1 hektar. Ini kita nanam 1 hektar, ya kan Bob? Ya, ya ini contoh, dia udah mulai jawab. Sekarang kita tanam kelapa sawit. Tanam kelapa sawit 1 hektar itu ini sudah dianggap bersih. Kalau di program-program itu juga sampai nanam itu sampai 60 juta juga itu Bob. iya, Pak. Itu kan sekarang bibit siap tanam 40.000, ya kan? Iya. 40.000, tolong Bob kali 143 itu bibitnya, itu biaya langsirnya, biaya apa dan sebagainya, nanti sampai umur 3 tahun tadi yang kira-kira 60 juta tadi Bob. Berapa untuk biaya bibit Bob? Tadi 40.000 kali 143 pokok pohon. Itu sekitar 5.720.000, Pak. 5.750.000 untuk bibitnya. Ini kan perbandingan harga bibitnya. Ini taruhlah tadi kan 60 juta tambah itu kan 60 tanahnya, sehingga 120 juta. Iya, Pak. 3 tahun udah berbuah, panen perdana. Iya, Pak. Ya kan? Wah, Iya. itu hasilnya panen perdana, taruhlah sudah lumayan lah, sudah satu ton lah, meskipun jarang itu dapat 1 ton, dapat 1 ton. Sekarang harganya 1.000 berapa? 1.500 berapa? 1.500.000 per bulan. Ya kan? Iya. Nah itu analisisnya. Nah ini sekarang pengalaman Mas Bobi, kalau ditanami kelapa gimana Mas? Nah, itu kan samalah ini apanya, tanahnya 60 juta. Sekarang ditanami kelapa apa aja dulu Mas, yang biasa kelapa hibrida contohnya, ya kan? Itu bibitnya berapa? Kali kelapa hibrida harganya 30.000 itu Mas. 30.000 kali 180, karena jarak tanamnya bisa 7 meter itu Mas. Ya, berapa itu? 5.400.000, Pak. Hampir sama ya Mas ya. Iya, Nah, itu hampir sama. Ini ditanami kelapa hibrida. Ya, terus kan kelapa hibrida juga 3 tahun sudah berbuah juga, sudah bisa panen sama. Nah itu kalau kelapa hibrida Mas Bobi, itu kan bukan satu gandeng isinya 3, agak kecil kan dibanding kelapa dalam. Iya, Pak. Cuman kan kalau kelapa hibrid itu kan hitungannya main per gandeng dia, Pak. 1 gandeng 2, Pak. Nah, berapa harganya? Tergantung besar kecil. Nah, kalau yang besar itu ya nggak terlalu besar kali, sekitar 10.000 1 gandeng, Pak. Taruhlah. Yang kecil 5.000. Enggak, kan ini kan hibrida yang bagus lah Mas, ya kan? Yang 10.000 1 gandeng memang. Iya, 1 gandeng, Pak. 1 gandeng itu 2 isinya. 2 biji. 2 biji.
Kan satu pohon sebulan panen berapa? 8. Bisa 8 Pak, bisa 8, 10 gitu Pak. Bisa. 8 lah, jangan banyak-banyak. 8 Iya. kali 180 pohon. Iya Pak. Wah, hasilnya apa ya? 8 kali 180 itu hasilnya 1440 Pak. Banyak kali. Nah, itu dibagi dua dulu kan satu gandeng. Jadi 720 gandeng Pak. Nah, kali tadi Dikali 1000. 10.000 10.000. 7.200.000 Pak. Itu dari kayu. Mantap juga ya itu. Ini namanya kita hitung-hitungan loh. Itu ditanami kelapa hibrida yang bagus ya. Itu berarti apa namanya Mas? Hasilnya 7 juta ya. 7.200.000 Pak. Mantap. Itu kalau dijual apanya Mas? Dijual kelapa apanya? Untuk apa namanya? Santan apa itu? Iya kan? Iya, yang tuanya itu untuk diparut itu loh ya. Itu kalau dijual degannya lebih cepat lagi Mas. Iya betul Pak. Kalau itu degan kan kita jual, kalau jual mungkin 7.000 ya Mas. 7.000 Pak, sekitar 7.000. 5.000 sampai 7.000. Iya betul Pak. Nah, karena kalau kita beli kan 15.000 itu. Iya. Degan itu. Iya Pak. Coba Mas kali udah ngitungnya yang rendah aja lah 5.000 Mas, jualnya kecil kok. Iya kan? 5.000 kali berapa tadi? 1.000. Iya. Hasilnya 7.200.000 Pak. hampir sama, 7 juta lah kira-kira Mas. Dijual degan atau dijual tua sama Mas, iya kan? Malah lebih enak jual degan Pak, lebih Karena cepat. Iya, lebih cepat hasilnya. lebih cepat duitnya. Cepat. Iya, itu namanya ini kan analisis Mas. Iya. Perbandingan ini kan sambil berpikir kita. Ya, kalau itu dijual degannya atau kelapa tuanya yang untuk santannya kan. Terus ini Mas, itu kelapa hibrida. Itu kalau ditanam kelapa ini Mas, pandan wangi. Kan jadi bermacam-macam kelapa pandan wangi, iya kan Mas? Nah itu kan mungkin hasilnya hampir sama, tapi kan tinggal masalah harganya kan beda. Betul Pak. Harga jualnya kalau pandan wangi kan 10.000 itu. 10.000 Pak. 10.000. Per buah Pak. Ya per buah sama lah, kalinya coba dikalikan 1.400. Kalau yang kelapa hibrida tadi kan Pak, satu gandeng itu kan 10.000. Iya. Nah, ini satu buah 10.000. Iya, berarti kan 14 juta itu. Iya Pak. Gitu aja hitungannya. Kali 2. Kalau pandan wangi kali 2. Karena harganya lebih mahal, lebih wangi gitu. Terus gini Mas. Itu kan kelapa pandan wangi untuk genja entok. Wah, genja entok hampir sama Mas itu kalau apanya. Tapi itu lebih mahal sedikit daripada hibrida. Betul Pak. Ya, genja entok karena agak besar itu Mas. Itu mungkin harganya 7.000. Yang muda Pak ya. Enggak, yang tua pun satuannya 7.000 Mas. 7.000 kali 1.400 berapa itu tadi? 10 juta kira-kira itu Mas. 10 juta Pak ya. Pas 10 juta kan. 80.000. 10 juta itu kalau ditanam genja entok. Iya. Itu kan naik-naik kan Mas. Kalau ditanami genja hibrida yang bagus tadi 7 juta. Iya. Kalau genja entok 10 juta. Kalau pandan wangi 14 juta kan gitu. Iya. Ini yang terakhir Mas, kelapa kan memang macam-macam. Sekarang kelapa kopior. Oh iya Kopior yang 100% kopior yang kultur embrio. Iya, yang kita punya bibitnya kan Mas. Iya. Coba hasilnya dihitung. Kan hasilnya 1.400 butir. Satu butirnya kalau kita jual sam-sam itu rata-rata 30.000. Ya. 43 juta Pak. Itu keget-getin. 43.200.000 Pak. 43.200.000. Iya. Ini ternyata kok hasilnya kalau hitung-hitungan kita kok menang ini ya Mas ya. Menang kelapa. Ya kelapa apa aja itu menang itu, kelapa apa saja. Jadi kan meningkat tadi coba. Kalau kelapa sawit 1,5 juta Per bulan. ya, semua ini kan per bulan hitungannya. Per bulan ya Pak. Ya 1,5 juta. Iya, Pak. Terus kalau apa tadi kelapa 5 juta. Hibrida Pak. Hibrida 5 juta. Kelapa genja entok 7 juta. Pandan wangi 14 juta Pak. 14 juta. Nah, kelapa kopior 43 juta Pak. Kelapa kopior
kurangilah, kebanyakan itu 43 juta kalau 30.000 kalau ke end user ya. Tapi kalau apa kan rata-rata bisa ya nggak usah tinggi kali 20.000, 20.000. Coba berapa kalau 20.000? Sekitar 20.000 sekitar 28.800.000. Udah banyak juga, 28 juta kan gitu. Nah, jadi itu pemirsa hitung-hitungan kita kelapa sawit vs kelapa, berbagai macam kelapa. Kelapa juga punya kelebihan juga kan Mas Bobi. Iya. Kan sekali berbuah terus, iya kan? Nggak pernah trek, jarang sekali trek gitu. Iya, betul, Pak. Ya treknya itu penurunannya ada, tapi kan nggak ada gitu, nggak. Tapi buahnya ada terus. Nah, terus Nggak besar biayanya juga nggak besar, perawatannya kan sedikit, iya kan? Iya. Mupuknya nggak pala seberat kelapa sawit gitu. Itu ya, ini tergantung ini pemirsa nanti milih yang mana loh, gitu. Karena kalau apa itu kelapa itu juga kelebihannya bisa diolah sendiri, maksudnya tidak tergantung pabrik, ya kan? Ya terserah lah ini mau nanam yang mana. Nah, tapi buktinya banyak orang yang nanam kelapa sawit gitu, ya kelapa sawit juga punya kelebihan, mudah gitu, perawatan tidak bisa lah disambi-sambi, ya kan, disambi kerja yang lain-lain, disambi yang apa kan gitu. Jadi ya kesimpulannya itu kami menyampaikan fakta-fakta itu, silahkan kesimpulan dari pemirsa, kita nggak bisa maksa ini yang bagus yang mana, terserah, tapi itulah harapan kami kira-kira ya. Itu yang kami sampaikan, kelapa sawit vs kelapa. Oke, kalau itu kan memang Bob, ini kita cerita lagi sedikit aja, kalau dari produktivitas menghasilkan minyak menang kelapa sawit memang. Tapi kan ini kan kegunaannya yang ini tadi kan ada yang diminum segar, ada yang diminum apa, bukan hanya minyaknya gitu. Ada yang bikin santannya. Ada yang santannya gitu. Itu pemirsa, cerita-cerita kita mengenai kelapa sawit dan kelapa bersama Mas Bobi Sutara. Oh, itu nanti kalau pesan-pesan bibitnya ada sama dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.